adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali ya hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali untuk bersama-sama bina iman. Nah, kembali lagi hari ini bersama Kak Jacqueline ya. Adik-adik pasti semangat banget dong untuk bina iman hari ini. Nah, tapi seperti biasa, sebelum kita memulai bina iman, kita menyapa Tuhan dulu melalui doa ya. Yuk, sikap doa yang baik gimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dalam tidur kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau sama-sama sekolah minggu. Tuhan tolong siapkan hati anak-anak-Mu agar bisa menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita sudah berdoa, kita sudah siap dong untuk memuji nama Tuhan. Kalau tadi kita mau menyapa Tuhan lewat doa, sekarang aku mau mengajak adik-adik untuk menyapa Tuhan lewat lagu Selamat Pagi Bapa. Kita ikutin sama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah, jadi begitu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh lupa untuk mengucap syukur untuk berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita setiap harinya. Sederhana aja kok adik-adik, bisa lewat doa, bisa lewat nyanyian. Yang penting harus tulus dari hati. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus saling mengasihi. Nah, sekarang aku mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu KASIH, Kasih. Ini lagu baru, gak apa-apa, kita belajar sama-sama ya. 1, 2, 3. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Yeay, hebat semuanya. Nah, adik-adik, sekarang kita sama-sama siapkan hati kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua, kembali lagi hari ini bersama Kak Gibi. Hari ini kakak bawain kisah seorang tokoh Alkitab yang terkenal. Ada yang bisa tebak? Kakak kasih tahu ciri-cirinya ya. Jadi dia itu yang melawan Goliat. Ya, betul banget semuanya. Daud. Daud terkenal karena dia kuat, hebat, dan yang terpenting, dia selalu membawa Tuhan dalam setiap kegiatannya.
Jadi Tuhan selalu beserta dia. Gitu. Jadi ini kisahnya ketika Daud sudah melawan Goliat, sehingga Raja Saul pun menjadi iri sama Daud. Sehingga Raja Saul ingin membunuh Daud, sampai mengejar-ngejar Daud kemanapun dia pergi. Dan Daud pun jadi bersembunyi-bersembunyi. Sampai suatu ketika, Raja Saul tahu bahwa Daud sedang berada di Bukit Hakila. Dan langsung setelah itu, Raja Saul membawa 3.000 pasukannya untuk berkemah di Bukit Hakila. Kakak juga ada gambarnya. Nih, ada Raja Saul dan pasukan-pasukannya 3.000 jumlahnya. Jadi mereka semua menginap berkemah di Bukit Hakila untuk tujuan membunuh Daud. Daud pun punya pengintai. Dia dikasih tahu pengintainya bahwa Raja Saul bersama pasukannya sedang berkemah di Bukit Hakila. Jadi Daud bersama temannya Abisai, dia merencanakan suatu rencana, yaitu mengendap-endap masuk ke perkemahannya tentara Saul beserta Raja Saulnya. Gitu. Jadi dia malam-malam mengendap-endap masuk ke kemahnya Raja Saul tanpa diketahui tentaranya. Jadi benar-benar pelan-pelan masuk malam-malam. Tuh gambarnya. Dan berhasil masuk ke kemahnya Raja Saul. Dan langsung dong si Abisai mau langsung membunuh Raja Saul supaya Daud gak dikejar-kejar lagi. Gitu. Tuh, udah mau dibunuh sama si Abisai. Tapi Daud langsung cegah. Katanya, jangan. Raja Saul itu orang yang diurapi Allah. Jadi, jika Raja Saul akan mati, itu atas kehendak Allah. Mungkin di tempat perang atau di tempat lainnya. Jadi, Daud bilang kepada Abisai untuk hanya mengambil tombak dan kendi yang berada di kemahnya Raja Saul aja. Supaya menandakan bahwa sebenarnya mereka berkesempatan loh untuk membunuh Raja Saul, tapi mereka memilih tidak dan mengampuni Raja Saul. Setelah mengambil tombak dan kendinya, tuh udah ngambil tombak sama kendinya, mereka langsung naik ke puncak gunung dan berteriak kepada Abner, kepala pasukan dari Raja Saul. Dia berteriak, nih mereka udah naik gunung. Dia berteriak, Abner, kenapa kamu nggak menjaga raja kamu? Kamu nggak sadar kalau tombak dan kendi yang berada di kemahnya Raja Saul sudah nggak ada. Terus Abner bangun dengan kaget karena tadi dia tertidur pulas. Terus dia langsung sadar, wah ini Daud sudah mengampuni Raja Saul, padahal Daud sempat loh untuk membunuh Raja Saul saat itu juga. Dan pada saat itu juga, Raja Saul pun bangun juga mendengar suara Daud. Dan dia keluar dan melihat tombak dan kendi yang diambil dari kemahnya. Dia langsung menyesal. Dan setelah itu, Raja Saul tidak ngejar-ngejar Daud lagi. Gitu. Jadi apa adik-adik yang bisa ditangkap dari cerita tokoh Alkitab Daud hari ini? Yaitu bahwa kita itu tidak boleh membalas kejahatan dan kejahatan. Kita mesti mencontoh Daud untuk membalas kejahatan dengan mengampuni orang-orang yang jahat sama kita. Gitu. Dan kakak harap adik-adik juga bisa mengampuni orang-orang yang jahat atau yang merugikan adik-adik semua. Oke? Selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah, kreativitas kali ini yaitu mengenai Daud yang mengampuni Saul. Seperti biasa, sebelum mulai kreativitas kita persiapkan dulu ya bahan-bahannya. Oke. Nah, adik-adik, di sini kan udah ada gambarnya, lalu di sini ada ceritanya. Nah, gambarnya ini sudah berurutan sesuai dengan alur cerita yang benar. Nah, sekarang tugasnya adik-adik yaitu menghubungkan cerita yang di sini yang belum berurutan dengan gambarnya agar sesuai dengan cerita dalam 1 Samuel 26 yang sudah adik-adik dengarkan tadi di firman.
Oke, sekarang kita mulai ya sama-sama pelan-pelan. Nah, adik-adik lihat ini yang pertama, kan ada tentaranya nih di kejauhan. Lalu ada 2 orang, kira-kira Daud ya, dengan siapa ya? Lalu kita kira-kira nih, kita lihat ceritanya dari mana ya awalnya? Yang mana? Yang mana? Ayo kira-kira. Benar, yang ini. Jadi pertama-tama itu ceritanya Raja Saul iri dengan Daud dan ingin membunuhnya. Karena itu nih Daudnya lagi lari dan bersembunyi. Suatu saat Saul mendengar nih bahwa Daud bersembunyi di Bukit Hakila. Maka dia menyiapkan 3.000 pasukan untuk mengejar Daud. Sekarang kita pasangkan ya. Nah, adik-adik, sekarang lihat gambar yang kedua. Ini kira-kira Daud sama siapa ya temannya? Sedang ngapain ya mereka? Ayo, yang mana? Yang ini, betul. Yaitu Daud mengajak temannya. Nah, temannya namanya Abisai untuk pergi ke kemah tentara Saul pada malam hari secara diam-diam. Sekarang kita pasangkan lagi ya. Wah, adik-adik lihat gambarnya. Ini siapa yang sedang tertidur? Betul, Raja Saul. Lalu ini ada 2 orang. Nah, kira-kira ceritanya yang mana ya? Ayo, yang mana? Betul, yang ini. Para tentara Saul tertidur begitu lelap sehingga Daud dan Abisai bisa nih memasuki kemah tempat Saul tidur. Sekarang kita pasangkan juga ya. Lalu gambar yang keempat nih adik-adik. Waduh, mau ngapain ya Abisainya ya? Pegang pisau. Yang mana? Jadi ceritanya yang kira-kira cocok? Betul, yang ini. Melihat Saul tertidur pulas, Abisai berencana membunuh Raja Saul. Tetapi Daud melarangnya. Daud mengingatkan Abisai untuk tidak membunuh orang yang diurapi Tuhan. Kita pasangkan lagi ya. Nah, sekarang yang kelima deh. Nih, kira-kira Daud bawa apa ya? Ada kendi, lalu ini juga ada tongkat. Kira-kira mana ya dari ceritanya yang cocok? Ini, supaya Saul percaya bahwa mereka tidak menyakitinya. Nah, si Daud dan Abisai ini mengambil nih tombak dan kendi sebagai bukti bahwa mereka tidak membalas kejahatan Saul. Sekarang kita pasangkan juga ya gambarnya. Nah, yang terakhir nih adik-adik. Nah, bisa lihat kan nih, ada siapa nih 2 orang dari kejauhan dan juga ini Raja Saulnya. Nah, yang mana ya yang belum ada pasangannya? Nah, betul, tinggal yang ini nih yang terakhir. Daud dan Abisai pergi dari perkemahan Saul dan naik ke puncak gunung. Daud berteriak membangunkan Saul dan pasukannya, serta memberitahukan bahwa ia telah mengambil tombak dan kendi Raja Saul, tetapi tidak menyakitinya. Saul menyesal dan meminta maaf kepada Daud. Kreativitasnya udah selesai deh adik-adik. Nah, sekarang sebelum doa penutup, kakak mau tanya adik-adik dari cerita tadi. Kan kita udah denger ya gimana si Daud mengampuni Raja Saul. Sekarang kakak mau nanya, adik-adik kalau misalnya ada yang bersalah nih, ada yang jahat sama adik-adik, adik-adik pilih balas dendam atau mengampuni? Betul ya, adik-adik harus mengampuni yang bersalah kepada adik-adik. Oke, sekarang kita doa penutup ya adik-adik sama-sama seperti biasa. Ikutin kakak ya. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Tuhan, bimbinglah kami dan bantulah kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang patuh dan baik bagi-Mu. Tuhan, bantulah kami agar kami mampu menjadi anak-anak-Mu
yang dapat mengampuni kesalahan orang-orang di sekitar kami yang bersalah kepada kami seperti sesuai ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke adik-adik, bina imannya sampai di sini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.